Selamat pagi Pak Maulvi, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sastra Lisan. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Asrina Putri, Anggita L. Prameswari, dan Alultia Suryaning Tias. Kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Nilai Filosofis dan Religius dalam Ritual Larung Sesaji Bumi Masyarakat Probolinggo. Akan ada 3 bab yang kami bahas pada hari ini. Yang pertama, pendahuluan, metode penelitian, dan diikuti dengan hasil dan pembahasan. Masuk pada bagian pertama, ini pendahuluan, kami membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah folklore sebagai salah satu bentuk kebudayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sub-kebudayaan. Karakteristik sub-kebudayaan setiap daerah sangat beragam. Salah satu bentuk kebudayaan yang berkembang di masyarakat adalah folklore. Folklore sendiri dilihat dari pembentukan katanya, folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan budaya, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Sedangkan lore adalah kebiasaan, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan, dan disebarkan secara lisan. Sebagai salah satu kebudayaan berwujud aktivitas, penyebaran folklore yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yakni lisan, setengah lisan, dan non-lisan. Kemudian pada poin kedua, kami menyajikan folklore pada masyarakat Probolinggo. Nah, dalam artikel kali ini kami memang mengangkat folklore yang berkembang pada masyarakat Probolinggo karena masyarakat Probolinggo merupakan kelompok masyarakat yang masih melestarikan tradisi-tradisi setempat termasuk folklore. Salah satu folklore yang berkembang pada masyarakat tersebut adalah folklore sebagian lisan berupa tradisi ritual larung sesaji. Ritual larung sesaji disebut sebagai sebuah tindakan penghormatan yang masih berhubungan dengan hal-hal gaib dalam pelaksanaannya dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian pada poin ketiga kita menyajikan larung sesaji itu sendiri, di mana larung sesaji jika diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa berarti bendosa atau buang ing segara, yang berarti membuang sesuatu ke laut. Ritual ini dilakukan setiap tahun baru Muharram. Larung sesaji juga dapat diartikan sebagai tindakan penghormatan dengan cara menghanyutkan makanan atau hasil bumi ke laut. Lebih tepatnya, larung sesaji merupakan tradisi wujud syukur masyarakat atas nikmat Tuhan berupa rezeki, keselamatan, serta hasil alam yang melimpah, baik itu hasil bumi maupun hasil laut. Kemudian terdapat poin penelitian terdahulu. Di sini kami menyajikan 2 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Mitanto dan Nur Cahyo yang dilakukan pada 2012 yang berjudul Ritual Larung Sesaji Telaga Ngebel Ponorogo, Studi Historis dan Budaya. Persamaan penelitian ini adalah objek yang diteliti, yakni ritual larung sesaji. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal, nilai filosofis, dan nilai religius dalam ritual larung sesaji pada masyarakat Probolinggo. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Huda yang dilakukan pada tahun 2017 berjudul Function and Values of Ritual Larung Sesaji Kelut in the Local Community of Mount Kelut. Persamaan penelitian ini sendiri sama, yakni objek yang kita teliti sama-sama ritual larung sesaji, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih fokus kepada nilai-nilai kearifan lokal, nilai filosofis, dan nilai religius dalam ritual larung sesaji yang berkembang pada masyarakat Probolinggo, sehingga terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang kita lakukan. Kemudian ada makna larung sesaji itu sendiri. Ini yang menjadikan kenapa larung sesaji penting untuk dikaji menurut kami, karena larung sesaji telah menjadi bagian dari masyarakat Probolinggo. Ritual larung sesaji ini memberikan rasa aman dan tenang bagi masyarakat Probolinggo yang telah melaksanakannya. Selain itu, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam ritual tersebut. Sementara, belum banyak penelitian atau referensi lain yang menjelaskan ritual tersebut secara lebih dalam, khususnya pada masyarakat Probolinggo. Oleh karena itu, kami merasa perlu melakukan pengkajian lebih lanjut, salah satunya tentang nilai filosofis dan nilai religius untuk mengetahui fungsi penting ritual larung sesaji bagi masyarakat Probolinggo dan tentunya melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya tentang folklore sebagian lisan dari tradisi tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kami akhirnya mengangkat judul nilai filosofis dan nilai religius dalam ritual larung sesaji bumi masyarakat Probolinggo.
yang mana penelitian ini atau artikel kami bertujuan untuk menjelaskan tahapan-tahapan pada dalam ritual larung sesaji, menjelaskan nilai-nilai kearifan lokal, nilai filosofis, dan nilai religius yang terdapat pada ritual larung sesaji. Kemudian untuk bagian kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Astriana. Selanjutnya yakni ada metode penelitian. Selanjutnya. Baik, pada penggunaan metode ini, kelompok kami menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selanjutnya. Ritual larung sesaji bumi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, Kota Probolinggo, merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh Kota Probolinggo yang tidak pernah ditinggalkan dan selalu dilakukan setiap tahunnya. Maka dari itu, penelitian ini memaparkan secara deskriptif tentang relevansi dan juga sejarah yang ada dalam ritual larung sesaji bumi atau biasa dikenal dengan petik laut pada masyarakat Jawa, Kota Probolinggo. Bagaimana sejarah pewarisan petik laut dan bagaimana tanggapan para penduduk atau masyarakat pesisir tepi pantai mengenai larung sesaji bumi atau petik laut yang kemudian diangkat menjadi judul Nilai Filosofis dan Religius dalam Ritual Larung Sesaji Bumi Masyarakat Probolinggo. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Ikan Kakap nomor 15, Kecamatan Mayangan, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selanjutnya. Selanjutnya, data yang akan kami ambil yakni data yang telah didapat melalui wawancara kepada narasumber yang telah dipilih oleh peneliti. Pekerjaan narasumber yang kami pilih berprofesi sebagai nelayan. Untuk teknik pengumpulan data, yakni melalui tahap wawancara dengan media WhatsApp. Instrumen yang kami gunakan yakni pertanyaan yang nantinya akan kami gunakan sebagai bahan wawancara kepada narasumber dan dokumen berupa jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh narasumber. Untuk analisis data ini, kami menggunakan pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber. Penyajian data yang nantinya akan disajikan dalam bentuk narasi dan penarikan kesimpulan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena masyarakat di Kecamatan Mayangan merupakan masyarakat yang setiap tahunnya selalu mengerti dan mengenal adat petik laut atau larung sesaji ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Terima kasih Lola atas penjelasannya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang terdapat tahapan ritual larung sesaji di Probolinggo. Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang bernama Bapak Haryanto, pelaksana ritual sesaji ini diselenggarakan setiap tahun pada bulan Muharram atau Suro dalam penanggalan Jawa. Tahapan tradisi ini dimulai dari mempersiapkan perahu gitik untuk dihias, kemudian perahu gitik diisikan oleh sesajen berupa buah-buahan, bunga, kue, pancing emas, 2 ekor ayam yang masih hidup, dan harus ada potongan kepala kambing. Satu hari sebelum ritual dimulai, malam usai salat maghrib, warga mengadakan doa bersama. Saat ritual dimulai, puluhan nelayan mengarak sesajen keliling menuju pelabuhan. Para penari gandrung akan menyambut arakan itu sebelum akhirnya naik ke atas perahu. Setelah semua sesaji dinaikkan ke atas perahu, mereka akan menuju tengah laut yang arusnya tenang. Ketika sudah berada di lautan, satu persatu sesajen yang dibawa dilemparkan ke laut. Sesaat setelah sesaji tenggelam, para nelayan berebut menceburkan diri ke laut untuk berebut sesaji. Kemudian dilanjutkan menikmati tarian gandrung dengan gending-gending klasik hingga sore hari. Next. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terdapat pada ritual larung sesaji. Yang pertama, nilai filosofis. Tradisi larung sesaji memiliki banyak nilai filosofis, diantaranya adalah pisang raja.
Pisang raja dalam sesajen menggambarkan nelayan sebagai raja lautan yang gagah berani, pantang menyerah, berbantal ombak, dan berselimut angin. Yang kedua, jantung pisang. Jantung pisang melambangkan jantung inti kehidupan manusia. Dan selanjutnya, kinangan sirih. Kinangan sirih melambangkan masyarakat yang selalu ingat akan petuah dan menghormati yang lebih tua atau para leluhur. Yang keempat, sirih. Sirih melambangkan sifat rendah hati dan memuliakan orang lain. Yang kelima, pinang dan kapur, yang melambangkan keturunan yang baik. Yang keenam, tembakau. Tembakau melambangkan hati yang tabah dan rela berkorban. Dan yang ketujuh, kepala kambing. Kepala kambing yang mengibaratkan manusia dalam bekerja tak hanya menggunakan tangan dan kaki, tetapi menggunakan otak, sehingga lebih berhati-hati dibarengi mata hati. Yang kedelapan, dan seterusnya. Selanjutnya ada nilai kearifan lokal. Bentuk nilai kearifan lokal dalam ritual larung sesaji masyarakat Probolinggo dapat dilihat dari gotong royong para nelayan. Antusias masyarakat menghias perahu mereka dengan sebagus-bagusnya sebelum hari H pelaksanaan upacara larung sesaji. Nilai kearifan lokal yang ada pada adat larung sesaji menjadi momentum kebersamaan bagi realitas kesejahteraan pada masyarakat pesisir Probolinggo, khususnya di daerah Mayangan. Yang ketiga adalah nilai religius. Nilai religius tradisi larung sesaji ini dapat dilihat dari ritual doa bersama yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Menurut hasil wawancara dengan narasumber, secara vertikal makna ritual larung sesaji di Probolinggo mengandung maksud untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki dan kesehatan yang diberikan kepada penduduk desa untuk menjauhi dari mara bahaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.